sekarang kita ingin pemaparan dari Mas Adi Sulistiono yang jam terbangnya cukup tinggi, apalagi dia jago jamas, setidaknya juga pasti titen terhadap besi, titen terhadap gaya-gaya keris, ya. Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan juga dari Mas Adi Sulistiono. Mohon biografi singkat Mas Adi. Saya persilahkan, waktu saya serahkan kepada Mas Adi Sulistiono. Monggo, Mas. Selamat malam untuk semuanya. Om Swastiastu Om, salam kebajikan, Shalom, Assalamualaikum, dan Rahayu. Tadi sudah langsung saja untuk menyingkat waktu, tadi sudah banyak diterangkan oleh Mas Agung tentang Serat Centini. Kebetulan saya juga memakai rujukan dari Serat Centini. Jadi begini, sebelum kita melangkah lebih lanjut ke Tangguh, mohon PowerPoint saya Pak Tony, mungkin nanti saya singkat saja. Jadi di dalam dunia perkerisan itu ada yang namanya tradisi Tangguh. Sebelum kita melangkah lebih lanjut ke masalah Tangguh, saya hanya ingin mengingatkan, dan ini banyak yang jarang diketahui oleh teman-teman, bahwa sebenarnya karya seni keris itu termasuk dalam karya seni tradisi. Ya, karya seni tradisi itu sebenarnya saat ini seni itu kan diartikan sama dengan art. Padahal seni dari yang ada di Nusantara ini sebenarnya dari kata sani, dari kata Sanskerta yang artinya pemujaan persembahan dan pelayanan yang ada hubungannya dengan pemujaan dan persembahan disebut kesenian. Jadi seni-seni tradisi Nusantara itu dasarnya itu. Dan selanjutnya ada karakteristik seni tradisi yang unik, bahwa generasi selanjutnya itu seringkali acap kali membawakan gaya-gaya sebelumnya. Jadi misalkan di seni topeng, batik, tari itu kan misalkan batik Sidoluhur itu sewaktu awal diciptakan, dan generasi sekarang membuat Sidoluhur ya seperti itu kan. Nah, nanti masing-masing seniman itu bermain di sejauh mana kedalaman dalam membawakan gaya yang motif Sidoluhur tersebut. Begitu juga keris. Jadi salah satu karakteristik seni tradisi itu generasi selanjutnya sering membawakan gaya-gaya sebelumnya. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan makna arti Tangguh itu yang oleh Serat Centini didefinisikan sebagai itu tadi. Perkiraan tentang sikukan lawan wondo lota-lota neng duwung yang tadi sudah diterangkan oleh Mas Agung ya. Jadi sebenarnya pengertian makna penangguhan ini adalah memperkirakan gaya yang sedang dibawakan oleh keris tersebut. Jadi misalkan kita sedang memegang keris itu sebenarnya yang diperkirakan itu gayanya. Oh, dia sedang membawakan gaya mana kan? Jadi di Serat Centini itu tidak mengandung unsur memperkirakan zaman pembuatan ataupun tahun, itu tidak sebenarnya. Jadi gaya dari setiap kerajaan ataupun daerah atau empu. Nah, ini yang kadang-kadang saat ini membuat kadang-kadang gaduh, karena tuntutan orang sekarang itu perkiraan itu ya perkiraan juga tentang zaman pembuatannya gitu. Padahal seni tradisi itu orang Mataram kadang-kadang empu-empu Mataram itu membuat keris gaya Majapahit misalnya. Seperti sewaktu Sultan Agung itu memerintahkan untuk membuat gaya-gaya sebelumnya di setiap kerajaan, itu kan ada. Misalkan ataupun sekarang kita membuat keris gaya Mojopahit dapur
Peksi Dipto misalkan, itu tetap tangguhnya Mojopahit. Hanya karena kita tahu bahwa itu dibikin sekarang, sehingga seharusnya kan juga ditambahin gaya Mojopahit dapur Peksi Dipto misalkan, karya tahun sekian oleh siapa kan itu. Nah untuk karya keris yang zaman dulu, karena itu tadi karakteristik generasi selanjutnya sering membawakan gaya-gaya sebelumnya, sehingga di Serat Centini itu lebih diartikan sebagai perkiraan gaya, karena mungkin juga leluhur kita waktu itu arif bijaksana bahwa memahami teknologi untuk memperkirakan usianya belum ada, bahkan mungkin sampai sekarang ya, syukur nanti ada seperti yang sudah dirintis oleh Mas Agung tadi lewat XRF ya, pemindaian sinar X. Jadi itu perlu dipahami dulu bahwa sebenarnya tangguh itu memperkirakan gayanya yang dilihat dari baja, besi, pamor, dan sikutan. Jadi dasarnya intinya cuma baja, besi, pamor, dan sikutan. Lantas hubungannya dengan Morjo Singun, Pamor Wojo Besi Wangun, karena sikutan itu sebenarnya tidak terlepas adanya wangun atau bentuk. Jadi Sudampu itu membuat dengan tanganan tertentu dalam penggarapan setiap rinciannya itu kan nanti menjadikan suatu bentuk. Nah, sewaktu menangani misalkan kembang kacangnya gemuk ini kecil, terus sogokannya ini dalam atau tidak, itu nanti garapan setiap rincian-rincian yang membangun suatu bila itu menimbulkan suatu itu tadi yang disebut sikutan itu tadi, kesan-kesan tertentu secara emosional, wingit, ladak, dan sebagainya itu tadi. Sehingga Morjo Singun itu sebenarnya juga untuk di faktor-faktor yang dipakai dalam menilai, memilih, dan menangguh suatu bilah keris. Adapun nanti ada senior-senior kita yang menulis keris dengan ada menambahkan faktor unsur garap, guoyo, dan sebagainya. Yang mana sebenarnya garap dan guoyo itu sudah include di kata wangun atau bentuk itu. Jadi di dalam bentuk itu menimbulkan sikutan, menimbulkan suatu garapnya bagaimana, guoyonya bagaimana, itu sebenarnya sudah include di wangun itu. Adapun ada kriteria lagi yang menyebutkan sepuh, utuh, dan sebagainya, itu menurut saya lebih ke subjektivitas masing-masing ya. Dia senang yang sepuh, senang yang utuh, itu sebenarnya masing-masing. Tapi inti kriteria itu sebenarnya Morjo Singun atau Pamorojo dan sikutan yang tadi. Yang dimaksud sikutan pinirit itu ya menerangkan secara urut, detail tentang bagaimana garap pamornya, garap besinya, memasangnya pamor bagaimana, layer besinya lipatannya sejauh mana, dan sebagainya itu. Terus langsung ke contoh penangguhan. Jadi di Serat Centini tadi sudah disebutkan oleh Mas Agung juga tentang penangguhan di Serat Centini yang simpel. Jadi di Serat Centini itu tangguh pejajaran hanya disebutkan sikutan kaku, terus dasar besi kering. Jadi dasar besi ini menyangkut besi dan besi bajanya kan. Yang dimaksud kering itu, jadi begini, kalau menurut pengalaman saya, keris itu sudah diminyaki. Ada yang memang dia itu cepat kering. Kecuali kalau minyaknya kental banget lah, itu memang lama keringnya. Tapi kalau minyak normal dia itu terus cepat kering gitu. Tapi ada yang memang dia itu minyak itu nggak lepas-lepas dari bilas, jadi terkesan basah itu. Ini yang dimaksud besi kering itu. Jadi di penangguhan di Serat Centini, jadi penangguhan orang dulu tahun 1800-an ini ya. Dan mungkin yang nulis ini karena bukan ahli keris, sehingga yang disebutkan cuma sikutan, besi, pamor. Besi termasuk dalam ini besi baja, dan pamor di sini menetapnya atau nempelnya pamor itu kokoh atau ngambang atau apa. Terus selanjutnya ada penangguhan yang dilakukan oleh Mas Ngabei Wiro Sukatgo, karena
beliaunya itu berprofesi sebagai seorang empu. Jadi abdi dalem empu Pande Kadipaten Anom Surakarta. Jadi empu yang mendampingi calon raja. Jadi di Keraton Solo itu ada empu yang mendampingi calon raja yang sudah ditasbihkan, oh besok ini jadi calon raja, itu ada empu yang mendampingi, itu namanya empu Kadipaten Anom. Terus ada empu yang mendampingi raja, itu namanya empu sepuh. Dalam penangguhannya Mas Ngabe Wiro Sukatgo ini, karena beliau seorang empu, jadi detail banget. Jadi mulai disebutkan tentang bentuk gonjonya bagaimana, gulu meletnya bagaimana, sirah cecaknya bagaimana, buntut urangnya bagaimana, terus susulitan ruwing itu, jadi di badan itu ada keruingan-keruingan tidak, lenggahipun keder itu condong lelehnya, terus sebelahipun tosan semu mentah garing matenteng. Jadi tadi juga disebutkan di serat Centini juga garing, ini garing matenteng, itu jadi garing banget lah. Selanjutnya Mas Tony itu masih di serat Centini, itu penangguhan serat Centini. Dari penangguhan Wiro Sukatgo, terus banyak orang pekeris-pekeris yang mulai mendeskripsikan bentuk-bentuk yang dimaksud dalam penangguhan Wiro Sukatgo tadi. Sebenarnya untuk belajar penangguhan itu kita kesampingkan dulu tentang hal-hal yang hubungannya dengan nuansa rasa perasaan, yaitu sikutan tadi ya. Tapi kita ke bentuk dulu. Jadi misalkan sirah cecak Majapahit itu nyangkem kodok atau nyangkem tekek. Kalau Pejajaran itu buweng itu jadi sirah cecaknya cembung. Jadi tidak mungkin gaya Pejajaran itu lincip, itu nggak mungkin. Mesti buweng. Otomatis kalau buweng ke atasnya gandiknya juga cembung. Makanya disebutkan gandik seperti pipisan. Pipisan itu untuk ngulek bikin jamu itu yang bunder itu. Jadi kayak pipa tapi dibelah dua sehingga gandiknya kayak pipisan itu. Karena gandik kan perpanjangan dari sirah cecak. Kalau sirah cecaknya buang, otomatis gandiknya buang. Nah, itu yang terus dideskripsikan bentuk-bentuknya oleh generasi pekeris selanjutnya. Misalkan ada sirah cecak yang nyangkem kodok dan sebagainya. Sekarang tentang unsur-unsur yang menyiratkan gaya tertentu. Jadi lanjut Pak Tony, mulai besi itu. Jadi dalam penangguhan itu sebenarnya kita lihat bentuk dulu, bentuk-bentuk besinya bagaimana. Misalkan ada besi yang berlubang. Jadi kalau di manuskrip itu disebutkan dulu Nyi Sombro itu juga berlubang, ataupun Empu Joko Suro itu juga membuat keris besinya dilubangi karena akan dimasuki tali terus dibawa sewaktu dia mencari ayahnya ke Majapahit. Sehingga ada lagi besi yang mucuk bung. Mucuk bung itu dari tebal ke ujungnya terus menjadi agak lancip. Ada yang dipuntir. Jadi itu memang belum ada yang mendeskripsikan bagaimana kalau yang puntiran ini dari gaya mana. Kalau yang berlubang oke lah, sudah ada Empu Sombro dan Empu Joko Suro. Terus sebagai contoh lagi besi gaya Surakarta. Jadi gaya Surakarta itu besinya mesti diameternya dari bongkot, dari bawah gonjo atau dari gonjo sampai ke ujung itu sama. Terus ujungnya bueng. Terus nanti kalau penjenengan lagi melihat Madura Sepuh, itu mestinya besinya besar panjang lah. Jadi sebenarnya untuk belajar menangguh itu juga kita harus awalnya melihat besi, melihat gonjo lah. Gonjo itu yang dilihat grenengnya, sirah cecaknya, bentuknya bagaimana. Itu kan sudah ada di buku-buku. Terus gulu melet. Gulu melet itu kan sehabis sirah cecak terus ada cekungan. Disebutkan di situ misalkan istilahnya memang sulit seperti yang dikatakan Mas Agung tadi, bahwa istilah-istilah kuno yang sudah jarang terpakai. Kadang-kadang gulu melet landung.
kalau untuk pejajaran. Artinya itu konsekuensinya kalau gulu meletnya itu landung itu panjang, otomatis pesi itu posisinya di tengah-tengah antara jarak ke depan dan jarak ke belakang. Jadi jarak ke sirah cecak maupun ke akhir wadidang. Jadi itu konsekuensi gulu melet landung dalam penangguhan pejajaran itu otomatis besinya itu di tengah. Yang ekstrim lagi seperti Segaluh itu kan juga kelihatan monyong itu karena besinya di tengah, sehingga kalau kita melihat keris kalau waktu menangguh posisi besinya itu di tengah atau agak maju, terus perbandingannya 1/4 dengan 3/4 atau ya, kalau pasundan sepuh itu separuh-separuh. Itu konsekuensi dari gulu melet yang landung tadi. Terus pinggang itu ada yang jadi habis pertengahan itu ada pinggangnya kamping atau bembeng, kan itu juga menunjukkan gaya-gaya tertentu. Ekor gonjo, jadi ekor gonjo itu ada yang habis pinggangnya sempit, mekrok papak, mekrok bueng, mekrok pingulan, pengosan itu juga nanti menunjukkan gaya-gaya tertentu. Ganding, mungkal gerang, dan sebagainya, miring, amboto rubuh, dan sebagainya, seperti yang dikatakan di penangguhan, kalau Majapahit itu amboto rubuh itu sebenarnya miring atau mayat. Nah, nanti selanjutnya ke pelumbangan. Pelumbangan itu ada yang dasarnya seperti kendil itu, jadi cekung, ada yang datar, yaitu nanti menunjukkan gaya-gaya daerah tertentu. Di Kelalis begitu, Pak. Perawaan bilah, lok, jadi lok itu ada yang tidak dalam, kalau lok pasundan sepuh itu kan loknya tidak dalam, itu cekungannya tidak dalam itu, jadi yang namanya hemet itu, jadi hampir tidak kelihatan. Pucuk bilah juga bisa untuk menandakan suatu gaya, buntut tumo, gabah kopong, nyuden, nguduk, besi lah, warnanya besi ini sebenarnya yang kalau misalkan tadi Mas Agung menyebutkan warna biru itu sebenarnya itu sudah diwarangi. Jadi kalau hasil pengalaman saya dalam mewarangi itu memang ada yang hitamnya itu hitam sulak biru, ada yang sulak ungu, ada macam-macam. Apalagi kalau selorok itu mesti warnanya lain dengan besi yang dipakai di atasnya yang untuk campuran satuan pamor itu. Besi selorok juga begitu, ada yang hijau, kehijauan, kekuningan, dan di penangguhan kuno seperti Wiro Sukatga itu disebutkan ada yang sulak kuning, sulak apa, itu sebenarnya dia sudah diwarangi. Kalau tidak diwarangi kita nggak bisa membedakan itu putih semua kan itu. Begitu juga misalkan baja. Jadi kalau di serat Cariyosipun Porompo itu awalnya orang bikin keris itu masih dicampur, habis itu mengenal selorok dan tapih lah. Waktu itu selorok yang dipakai ini tipis, jadi keris-keris jalak budo itu seloroknya masih tipis. Jadi kalau penjenengan ingin punya jalak budo yang asli kuno itu yang harus seloroknya bajanya itu tipis sekali. Terus besi pembungkusnya itu yang liat itu yang nanti kalau terkesan korosi ngelempung-lempung itu yang lebih tebal itu. Dan ini unik juga, kapan perpindahan dulu selorok tipis terus menjadi kebalikan. Jadi zaman Budo dulu itu Kabutan itu seloroknya tipis, besinya tebal, tapi generasi sudahnya itu seloroknya yang tebal, besinya tipis. Kemungkinan menurut pendapat saya ini perlu dicari perubahan itu mungkin sudah ditemukannya adanya pamor ya. Jadi karena pamor itu tidak terkorosi oleh karat atau oleh sedangkan kalau besi dan baja itu terkorosi. Sehingga karena sudah adanya pamor sehingga mungkin saja bajanya mulai ditebelkan karena yang di atas sudah ada bahan yang memang anti karat kan begitu. Dan perubahan dari selorok tipis ke tebal itu kapan kan itu perlu kita teliti berdasarkan artefak-artefak. Seperti juga perpindahan dari metuk keris menjadi mendak.
Jadi dulu itu kan medok keris atau mendak, ya, sekarang disebut mendak. Kalau di keris namanya medok, itu kan dibikin oleh yang punya sendiri. Tapi entah kapan, mulai kapan, hal itu dipasarkan ke tukang perhiasan, ke tukang kemasan, sehingga dibuat dari emas, dari perunggu, dari macam-macam. Nah itu perlu juga kita teliti, tanggung jawab kita semua untuk mencari itu kapan perpindahan itu. Pamor dan sebagainya, itu sudah disebutkan tadi dari Mas Agung tentang bagaimana cara dia nempel itu, ada yang ngambang, ada yang full penuh, ada yang ngawat, ciri-ciri mocoba itu kan ngawat, ada yang netep banget, ada yang miring, kan gitu, dipasang miring. Terus lungguhnya bilah pada gonjo, jadi bilah nempel pada gonjo itu kan ada yang datar, dalam arti datar itu sebenarnya maksud datar itu dia nggak nungging, kayak gaya Bugis itu kan nungging. Ya itu menunjukkan misalkan keris Bugis kan rata-rata nungging, oke lah kita gampang. Tapi di Jawa era pesisiran di utara itu juga ada yang nungging. Terus kemudian condong leleh. Jadi kalau di penangguhan kuno cuma disebutkan mayat. Mayat itu artinya miring. Jadi bukan mayat artinya mayit atau jisim. Jadi terus orang salah mengartikan buntel mayit. Itu sebenarnya buntel mayat. Buntel yang miring. Mayat itu miring, agak miring. Jadi di penangguhan kuno disebutkan cuma mayat, sumuyut, andekung hidung, tumungkul, condong. Lah ini menunjukkan suatu, kalau istilah sekarang, derajat kemiringan. Yang kemudian nanti saya ukur, kebetulan saya mengukur dan nanti saya terangkan. Masalah dintingan bilah ataupun sebenarnya ini dintingan dan tantingan juga ya. Kalau dintingan itu memang menunjukkan suatu, tidak menunjukkan suatu gaya tertentu, hanya dintingan itu dipakai untuk mendeteksi logam yang dipakai secara pengetahuan metalurgi tradisional. Jadi caranya meninting ini saya kasih tahu sekalian bentar. Jadi kalau caranya meninting ini dilepas, terus ini dipegang begini, pakai tangan kiri, otomatis nanti yang mendengarkan telinga kanan. Nah, terus ini bagian pangkal ibu jari yang mau ke tangan ini ditempelkan di kuping begini, terus kita tinting. Nah, nanti ada dung, ada gur, ada nging gitu. Itu caranya meninting. Itu berguna untuk lebih mengetahui tentang maksud, tujuan atau pengharapan atau doa dari keris itu dibuat yang nanti disinkronkan dengan dapur dan pamornya. Jadi untuk mengerti, oh ini keris ini apa, atau misalkan mengkonisen itu terus untuk apa lah, itu kita lihat dari tintingan, pamornya dan dapurnya nanti disinkronkan, terus oh ini kira-kira untuk suatu pengharapan atau doa seperti ini ya. Terus sekarang ini yang terukur yang saya temukan itu tentang condong leleh, jadi kemiringan bilah. Karena saya berprofesi seorang penjamas, kebetulan waktu itu saya ingin bikin surat tangguh. Saya bikin surat tangguh yang sebenarnya tidak lepas dari cara-cara penangguhan orang terdahulu, hanya lebih saya detailkan tentang apa yang mempunyai nilai ukuran atau dimensi, atau misalkan gandik amboto rubuh lah, itu kemiringan, saya ukur juga kemiringannya kan. Terus landung panjang, misalkan gonjo ini pun landung lah, itu gonjo saya ukur tebel, tingginya, gandiknya tingginya berapa, miringnya berapa lah, itu sebenarnya ukuran-ukuran ini sudah saya sosialisasikan ke teman-teman. Mari kita ngukur bersama-sama sehingga di tempatnya masing-masing ini, terutama tentang condong leleh. Jadi dari hasil tahun 2006 dan sekarang tentang pengukuran bilah, saya mendapatkan suatu sudut-sudut yang unik, yaitu condong leleh itu pasti jatuh ke sudut genap. 84 derajat, 82 derajat, 80, 78, 76. 76 itu untuk
gaya-gaya segaluh, galuh yang tus itu mesti miring banget. Terus Surakarta itu 80, HB 82. Nah, uniknya keris karya empu keraton, empu di luar keraton atau maaf empu yang jauh dari keraton, empu desa pun yang tadi saya bukan di depan bahwa karya keris itu ada yang primitif, ada yang klasik. Yang primitif pun itu mesti ukurannya juga tepat jatuh ke sudut-sudut genap ini. Jadi saya pikir berarti zaman dulu itu sudah ada cara untuk mengukur, menentukan kemiringan bila itu. Hanya kita nggak ngerti ini skala yang dipakai itu apa. Hanya kita orang sekarang mengukurnya dengan artefak-artefak yang ada itu dengan ukuran skala pengukuran derajat era modern ini, ketemu sudut-sudut 80, 76, 78, 80, 82, 84, dan yang terakhir itu kemarin saya ketemu 86 itu keris kabutan dari era Sriwijaya. Nah, mengapa saya berpegangan bahwa condong leleh itu erat hubungannya dengan ciri khas suatu gaya, suatu kerajaan atau zaman atau empu? Pada karya-karya PB, HB maupun keluarga Supo family, kalau Mas Kris almarhum dari Klaten itu sering menyebut Supo family, itu kalau PB itu pasti condong lelehnya 80 derajat. HB 82, terus grup Supo itu mesti 80 derajat juga. Nah, dari hasil-hasil pengukuran, makanya saya dulu waktu saya muter-muter ke Jawa Barat, ke Paguyuban, Anda, ini saya kasih alatnya, nanti di belakang itu ada. Nah, ini belakangnya contoh skala pengukuran sudut kemiringan bilas. Selanjutnya Pak Tony, gambar selanjutnya. Nah, ini. Nah, hanya harus kita hati-hati waktu membuat ini, harus tepat benar nih. Kalau kita bikin titiknya terus nanti garisnya agak melenceng sedikit ke atasnya, sudah bergesernya banyak. Lanjut. Jadi itu. Nah, ini terus misalkan ini. Jadi cara mengukurnya itu kita ambil garis patokan horizontal itu bisa digonjol bagian yang bawah itu, atau di bagian garis tempat nempelnya bilah digonjol atau lungguhnya bilah digonjol. Nah, dari pengetahuan ini saja sebenarnya kalau misalkan orang baru saja ngerti keris, terus dia menguasai ini, kalau ada orang, kalau dia ditawari ataupun mau memilih keris PB misalnya, linggonya harus 80. Kalau linggonya tidak 80 mesti bermasalah ini. Gayanya kok meleset-meleset dikit ini, apa bagaimana? Karena kalau PB itu mesti 80. Monggo, nanti saya juga berharap teman-teman itu juga ikut mengukur ini. Terus kita nanti Indonesia kita satukan, kita sinkronkan, jadi kita petakan nanti. Nah, ini terus ini gambar yang sebelah kiri yang ada pamornya kudung itu. Ini kasus yang unik. Jadi dia linggohnya bilah ke gonjo itu kan nungging. Kalau kita memakai garis horizontal yang memakai dengan gonjo yang di bawah, bagian gonjo bawah, misalkan nanti menunjukkan derajat 82 misalkan. Terus selanjutnya kita mengukur dengan yang nungging itu, kita pakai sebagai dasar pengukuran horizontalnya, itu akan naik kan nanti. Itu nanti mesti jatuhnya juga 8, di sudut itu 84. Jadi terpaut 2 derajat. Seperti keris-keris Bugis. Anda boleh mengukur dengan garis yang di bawah atau garis yang di atas yang nungging, tempat nempelnya bilah digonjol, lungguhnya bilah digonjol itu kan nungging. Itu mesti harus tepat ke sudut-sudut itu, misalkan terpaut 2 derajat. Nah, teman-teman yang sekarang bikin itu kadang-kadang dia oke, garisnya yang di bawah ini benar. Karena dia mungkin berpatokan pada warongko kan. Tapi yang nungging ini mesti kadang-kadang keliru, karena itu sebenarnya juga harus jatuh ke sudut genap.
Itu. Jadi terus yang mana yang dipakai untuk menentukan condong leleh ini dengan dasar pengukuran garis gonjo bawah atau garis gonjo atas. Kalau yang sejajar itu nggak masalah sih, mesti jatuhnya sama. Tapi kalau tidak sejajar seperti contoh yang ada pamor kudungnya ini, yang dipakai ya yang garis gonjo yang di bawah karena dia yang plat dengan warongkonya kan. Itu. Jadi yang di bawah diukur berapa? Ya ini sebenarnya. Yang di atas yang nungging itu tidak. Lanjut, ya itu terus ada keris lo 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah ini keris Mangkubumen, ini unik. Yang sebelah kiri itu gambarnya, fotonya, terus yang saya ukur Mangkubumen Surakarta itu unik. Dia jatuhnya karena itu kan bukan apa ya gaya tos Surakarta, tapi gaya dari Pangeran Mangkubumi atau grup Mangkubumen itu dia sudutnya lebih rendah, yaitu 78. Jadi teman-teman yang dari Madura itu saya sering kasih tahu kalau Anda membuat keris PB ya condong lelehnya harus 80. Nanti kalau ada orang yang bisa ngukur-ngukur ini, kalau Anda membuatnya masih 82, rata-rata teman-teman itu membuat PB Surakarta itu 82. Sekarang nih saya kasih ukur, kalau kamu bikin PB ya 80, Mangkubumen ya 78, itu Mangkubumen Surakarta. Nah, di HB itu juga ada gaya Mangkubumen yang bungkulannya agak melendus itu juga sama. Kalau HB itu menentukan sudutnya 82 untuk keris-keris kerajaannya, yang HB Mangkubumen itu juga sudutnya agak rendah jadi 80. Nah, di Surakarta itu jadi 78. Jadi unik ini. Jadi itu karena Tangguh itu sering mendapatkan perdebatan, maka dulu Tianom itu sudah meleng bahwa bila kita berselisih ya kita ngalah aja, malah gak bikin gaduh yangnya begitu. Saya kira itu cukup sekian. Mohon nanti saya berharap ini orang teman-teman mulai ngukur-ngukur. Jadi sebenarnya dengan mengukur ini Anda simpel ini terukur sekali. Misalkan begini, kalau Anda ditawari keris PB, sudutnya tidak 82 itu tidak 80 itu bukan gaya PB. Begitupun kalau Anda ditawari HB, sudutnya tidak 82 itu bukan gaya HB. Jadi ini sepertinya sudah secara rancang bangun itu sepertinya kalau saya sepertinya menganggap bahwa condong leleh itu sudah ditentukan setiap kerajaan atau daerah atau empu. Karena di Pejajaran itu kalau di surat penangguing Duwung Wiro Sukatgo itu empu-empu tertentu itu ternyata sudutnya juga agak beda. Jadi makanya condong leleh itu berhubungan dengan gaya kerajaan, gaya daerah, dan gaya empu. Saya kira itu mungkin nanti bisa ditanya jawab. Dan sebenarnya simpel ini membuat ukuran ini, Anda yang kerisnya banyak kan bisa ngukur-ngukur. Kebetulan saya tukang jamas, jadi kalau ada keris mesti saya ukur. Nah, kalau ukuran itu tidak tepat, misalkan seharusnya kan jatuh ke sudut-sudut genap. Jadi sudut ganjil itu mesti bermasalahnya mungkin dulu gonjonya kurang rapat, terus dirapatkan. Mungkin orangnya nggak pas merapatkan itu nggak mempunyai warongko aslinya, sehingga waktu ngejinggit dia nggak ada patokan ini. Tapi kalau penjenengan punya ukuran ini, tukang ngerapat ke apa preparasi keris, misalnya ngerapat ke ini sebelum dirapat ke diukur dulu. Oh sudutnya sekian sekarang. Nanti kalau sudah dirapat ke diukur lagi. Asal tepat dari awal ya sudah, nggak usah pakai rongkot mesti masuk. Karena ini kemiringan itu hubungannya dengan ujung bilah. Saya kira begitu. Terima kasih. Semoga di malam suro ini kita tambah ilmu, tambah pengetahuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Amin. Terima kasih Mas Adi. Jadi pendekatan gaya dan sikutan, terutama juga dengan metode condong leleh, ini rupanya juga perlu disosialisasikan Mas Adi. Karena memang kalau kita mau niteni, itu memang selalu condong leleh itu ada
satu pedoman-pedoman, misalnya seperti tadi PB harus sekian, Pajajaran harus sekian, itu saya juga sudah pernah membuktikan itu mendekati, saya tidak bilang 100% benar, karena mungkin juga sudah ada perubahan ya, dari nyetel gonjol dan sebagainya, tapi saya anggap itu cukup pantas untuk dipakai untuk pedoman. Nah, saya ada satu tampilan ya. Bentar, ini agak lama ya. Oke, saya ada tampilan ya. Jika kita mengikuti apa yang dituliskan oleh Centini ya, bahwa keris Pajajaran itu pamornya juga asal tiban, artinya tidak direkayasa. Ternyata saya menemukan sebilah keris berdapur brojol ya, pamornya Walang Sinundukan ya. Walang Sinundukan ini yaitu simbol dari belalang yang disunduh, seperti yang pada gambar detail saya. Jadi zaman Pajajaran pun sebetulnya Empu sudah membuat pamor rekan, artinya sudah direkayasa. Ini sebelah keris yang catatannya sudah jelas, pasti, kolektornya juga benar-benar saya tuh tahu ya, pernah saya muat di dalam satu buku saya. Ini adalah Kanjeng Kyai Mahesa Wurung, dan di situ dituliskan karya Empu Puwung Pajajaran. Inilah yang sebetulnya jika kita mendapatkan data-data seperti ini, perlu kita kembangkan, kita dokumentasi agar kita tuh mendapatkan satu pendekatan yang lebih betul. Nah, inilah sebuah keris yang dulu adalah pegangan dari Adipati Jayanegara, Patih PB10. Mungkin Mas Adi tahu nih, Mahesa Wurung ini punya siapa? Mungkin tahu. Jadi ini saya nambahin dikit aja, bahwa ini juga ada masalah. Saya nemukan satu keris yang dikenal sekali sebagai keris Brojoguno. Ya, Brojoguno ini Kanjeng Kyai Pasowani, mungkin juga yang sudah berkecimpung lama terhadap keris tahu Kanjeng Kyai Pasowani ini dulu sejarahnya dari mana pasti tahu ya. Nah, tetapi orang yang sekarang ini selalu menemukan keris Brojoguno itu sikutannya begini, gayanya begini. Nah, padahal saya juga bingung ketika saya mendapat keris ini, melihat keris ini, fotonya saya bawa kepada Pak Bey Sukat. Ya, Pak Bey Sukat itu dulu penjamas keraton. Dia bilang ini juga Brojoguno. Nah, gimana nih? Sangat beda loh. Ya. Nah, kemudian ada lagi. Ini juga Brojoguno. Menurut Somo Diningrat. Nah, padahal Brojoguno dikenal dapurnya selalu brojol biasa ya. Ini ada gereneng, ada macam-macam. Jadi saya kira memang tangguh ini sangatlah sulit karena berkaitan dengan karya seni seseorang, karya seni seorang empu. Ini juga disinyalir Brojoguno. Tetapi kalau saya bilang ini PB9. Tetapi Joyce empu si Pak Bey Sukat itu bilang ini Brojoguno. Ini Brojoguno katanya. Dan waktu itu foto ini saya bawa ke Kehomaan yang di Solo, itu dia juga bilang ini Brojoguno. Nah, kemudian ini koleksinya Gotik Swan, Kanjeng Harjonagoro. Ini juga Brojoguno. Ini yang disebut Kanjeng Kyai Joko Minulyo. Ya. Nah,
Disinilah sulitnya Tangguh. Makanya saya kira pedoman-pedoman condong leleh itu tadi, saya juga setuju untuk coba dites ini bareng condong lelehnya bagaimana. Kemudian ini ada keris pajang, ya, keris pajang. Keris pajang selalu saya temukan pamornya ngelet, ngambang ngelet. Kalau orang dulu zaman saya masih belajar keris, waktu itu ketemunya dengan Pak Romo Narjo, kemudian di Jogja itu ada yang toko beras itu saya lupa namanya, itu selalu pajang itu ngelet. Kalau tidak ngelet itu Sultan Agungan. Karena Pak Sultan Agung sekarang juga nggak ada. Setiap semua keris yang kelihatannya pamornya berbuoyo bagus, selalu dianggap pajang. Nah, ini juga ada satu pergeseran, yaitu pergeseran dari penangguhan. Nah, ini pajang. Ini pamornya ngelet, ya, ngelet penuh gitu. Ini kalau nggak salah koleksinya Pak Haryono Budino. Nah, ini juga pajang, tetapi ini sedikit agak tidak rata penuh. Ini ada sejarahnya. Ini dulu dimiliki oleh Subandrio. Sekarang dikoleksi oleh Pak Guntur Setianto. Nah, disinilah saya kadang-kadang berkata bahwa Tangguh itu memang sangat sulit sekali. Dan janganlah kita itu bertengkar hanya masalah Tangguh.